Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi untuk berikutnya belajar ya. Sebentar Pak Anwar ganti pakai data dulu, sepertinya lambat ini. Oke, sudah insya Allah. Masih nyambung ya? Alhamdulillah. Langsung saja, hari ini kita mulai dengan doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa, kita belajar mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang bergabung sudah sebelah sana. Share video silahkan diperhatikan dengan baik ya. Mana ya? Coba ini bisa enggak ya? Kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Coba Pak Anwar buka videonya. Perhatikan ini yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Pengolahan data, kelas 4 SD. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Tuh, hilang. Hilang ini. Kita ulang lagi. Iya, saya. Ya, sebentar. Share videonya langsung aja. Mana tadi? Terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan ketua kelas pemilu, dan lain-lain. Ya, ini yang akan dibahas berikutnya ya. Pertama, mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, membaca, nafsirkan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita menuju ke mengumpulkan data. Apa itu mengumpulkan data ya? A. Mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada. Oke, sampai sini. Data itu apa? Data adalah Catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta ya. Nah, contoh sederhananya. Nah, di sini ada nggak contohnya? Kita lihat dulu ya. Ada beberapa metode yang bisa Langsung metode. Contohnya data itu apa? Misalnya di kelas 4 Usman. Nah, ada berapa anak perempuan? Ada berapa anak laki-laki?
Ya kan? Ada berapa? Perempuan Perempuannya ada berapa? 6 ya? 6. Laki-lakinya ada berapa? 14. Nah, itu data itu ya. Seperti itu contohnya data ya. Lakukan untuk pengumpulan data. Di antaranya adalah wawancara secara langsung, pengisian kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, ini ya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan data? Disebut dengan pengumpulan data itu ya, cara mendapatkan data. Yang pertama wawancara secara langsung. Jadi Pak Anwar tanya ke kalian, ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan? Nah, itu di wawancara secara langsung. Kalau pengisian kuesioner atau angket, itu form ya. Seperti Google Form, itu termasuk salah satunya kuesioner angket ya. Pertanyaan di situ. Nah, nanti misalnya kalian masa itu kan menuliskan data-data setiap hari ya. Pantauan itu juga data itu. Jadi bisa dilihat berapa anak yang puasa hari ini, bisa dilihat datanya. Berapa anak yang sholat duha hari ini akan terlihat di situ ya. Itu masuk contoh kuesioner ya, angket yang pantauan kemarin itu. Kemudian mengambil data dari sumber yang sudah ada, misalnya data absensi, data sensus penduduk. Ini juga bisa dilakukan untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dibuat apa? Kalian di Excel sudah pernah belajar ya tentang tabel sama diagram kan? Nah, kalian pelajari di Excel itu sama Pak Dimas termasuk salah satu pengolahan data. Kita lihat berikutnya. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Coba paling atas. Selanjutnya kita akan mengelompokkan nilai yang sama. Biar mudah kita urutkan dari yang terkecil. Nilai 5 ada 2. Nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Jadi yang disebut data itu ini ya. 75686978889576767. Nah, ini datanya. Data nilai. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Ternyata bisa dihitung nilai 5 ada 2 anak. 6 ada 3 anak dan seterusnya sampai nilai 9 itu 2 anak. Ini yang disebut dengan bentuk tabel ya. Lanjutkan lagi. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ada perbedaan antara membaca dan menafsirkan data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data adalah menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Contoh membaca data adalah yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Contoh menafsirkan data adalah nilai tertinggi adalah 9.
Siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Jumlah siswa adalah 16 anak. Nah, sampai di sini ya, bisa ya. Membedakan mana membaca data dan menafsirkan data. Yang membaca data itu yang terlihat langsung ya di sini. Nah, yang dapat nilai 9 ada 2 anak, itu namanya membaca data. Terus yang menafsirkan data itu informasi lain yang ada di sini. Misalnya nilai tertingginya berapa? 9. Berapa anak yang memiliki nilai tertinggi? 2 anak. Misalkan begitu. Siapa yang mendapatkan nilai kurang dari 7 ada berapa? Kurang dari 7 berarti ini kan 6 sama 5. Berarti kalau ditambahkan 2 sama 3 ada 5 siswa. Apa jumlah siswa semuanya? Nah, ini banyaknya siswa kalau dijumlahkan 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10, tambah 4, 14, tambah 2, 16. Begitu ya. Sudah bisa membedakan ya, membaca data dan menafsirkan data, bisa ya? Bisa. Bisa, gampang ya. Berikutnya kita akan menuju ke diagram. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal. Perhatikan contoh berikut. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Kita akan mengubah tabel tersebut menjadi bentuk diagram batang. Sumbu mendatar adalah nilai siswa yaitu 5 sampai 9. Sumbu tegak adalah banyak siswa yaitu 1 sampai 5. Kemudian kita buat diagram batang dari nilai terkecil. Yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. E. Membaca dan menafsirkan. Paham nggak yang ini tadi? Diagram batang, paham ya? Nilai itu di bawah ke kanan. Paham. Dan yang banyaknya nanti dari ini ke atas. Di sini 0 ya, titik pertemuannya. Ini kenapa langsung 5? Nggak apa-apa, langsung angka 5-nya ya. Aturan kan 0 sampai 10 nilai itu kan. Tapi kan yang nilai 0 sampai nilai 4 kan nggak ada. Maka langsung 5, nggak apa-apa. Seperti ini. Dapat nilai 9 ada diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari. Berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 40 anak. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak. Kelas 1 dan kelas 4 mempunyai jumlah siswa yang sama yaitu 40 anak. Jumlah seluruh siswa adalah 40 plus 45 plus 50 plus 40 plus 35 plus 60 sama dengan 240 anak. Nah, ini cara membaca data dalam bentuk diagram batang ya. Jadi lihat. Di kelas 1 40 anak. Kelas 2 45 anak, kelas 3 50 anak dan seterusnya. Kalau ditanya jumlah seluruhan berarti jumlahkan semua. Kelas 1 40, kelas 2 45, kelas 3 50 dan seterusnya kan. Sampai sini paham ya? Tuh. Oke. Kita lanjutkan, ada apa lagi nih? Latihan Latihan. soal pengolahan data. Soal nomor 1.
Perhatikan data berat badan dalam kek siswa kelas 4 berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang mempunyai berat 35 kg ada. Kita lihat ya, gimana caranya. Mau mencoba sendiri? Sudah mencoba? Tuh. Tuh. Silakan dicoba, yuk. Dicoba di data yang ada, kalian buat diagram apa namanya? Diagram tabel ya, tabel sama diagram batang. Yuk, coba. Tanya ini Pak Anwar share ya. Tadi, oh ini dia. Nih. Coba kalian buat datanya dari ini. Maksudnya buat tabel data sama diagram batang. Buat diagram tabel dan diagram ya. Diagram batang. Bisa kan? Ada yang masih bingung? Bisa, cuman mau nulis di kertas dulu. Di kertas. Satu, dua. Apa itu yang mepet-mepet tuh? Riz. Kamu main apa? Kamu main apa? Main balon. Ya udah. Enggak, cuma Yo, ini berapa anak nih yang coba ini? Kelihatan kameranya sih. Nyalakan kameranya dong biar kelihatan siapa saja yang mengerjakan. Kalau di gini kan Pak Anwar nggak tahu ini yang diem saja siapa, yang mengerjakan siapa. Ya kan? Oke, ini kita bersama-sama saja ya. Kita lihat dulu nomor yang memiliki berat paling rendah berapa? 35. Oke, kita mulai dari 35 ya. Kita mulai dari 35. 35 ada 1. Nah, ini Pak Nur ganti warna biar tebal. Nah, 35 ini ada 1, 2. Ada lagi nggak? Satu doang, Pak. Dua ya. Nah, ini kalau dibuat tabel langsung kan begini ya. Ini beratnya, berat dalam kilogram. Kemudian di sebelahnya itu adalah banyak sis. Nah, ini yang tabel ya. Tapi nanti jadinya begini. Oke, kita tuliskan dulu tadi 35 yang pertama. Ada berapa anak? 2 anak. Kalian pernah buat data di Excel kayak gini kan?
Berikutnya, Aku berhenti, berarti Pak. 36 ya. 36, terus 37, 38, 39, sampai berapa? 40 ya? Ini mana nih tambahnya ya? Pak, ini share screen-nya di Paint atau di Excel, Pak? Kelihatan ya? Di layarku masih di Paint, Pak, di aplikasi. Oh, ya. Bentar. Pantesan. Terima kasih Mas Ryan. Ini Pak Nur ulang ya. Mana tadi? Ini ya, udah ya. Udah, Pak, udah. Oke, sekarang yang 36. 36, mau coba. Oh, garingnya yang berbeda. 1, 2, berapa? 3. 36-nya ada 3. Biar kelihatan. Agak tebal ya. 36-nya ada 3. 3 ya. Terus 37. Lihat 37-nya. 1, 2, Ada 4. 4. 4 ya. 38-nya ada berapa? 2, 3, 4, 5. 5, Pak. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Bisa dikasih tanda apa ya biar cepat ya. 39 ada berapa? 3. 3. Ada 3. 40-nya ada berapa? 2. 1, 2, 3. Nah, 3. dari data ini kemudian dibuat diagram datang. Kalau di komputer gampang ya, tinggal diblok kemudian dibuat chart gitu ya. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Yang ini masih ingat? Masih ingat. Masih ingat ya. Nah, buatnya kan di ini ya. Diagramnya kolom ya. Oke, ini kalau dipencet langsung jadi harusnya. Nah, jadinya kayak gini ya. Ini di sini yang bawah apa berarti berat ya? Berat dalam kilogram yang bawah ya. Ini ada 35, 36 dan seterusnya. Coba nanti hasilnya sama enggak nanti. Bentar ya. Tiga 7, 38, 39, 40. Ini dulu kan belajar ini kelas berapa ya? Banyak sis. Belum selesai, Pak. Hah? Bentar ini tak kecilin biar.
2, 3, 4, 5, 3, 3. Nah, gini ya jadinya ya. Di sebelah kiri ini kok banyak siswa di sini? Ada pelajarannya. Udah, Pak. Ya, itu ya. Itu yang sebelah kiri ini adalah banyaknya siswa. Kalau ini karena diwakili warna, sudah ada warnanya ya. Pak, yang banyak siswa itu juga Ini juga kebalik ditulis, ya Pak. ini ya. Betul ya. Enggak, ini formatnya. Desainnya yang apa ada enggak? Ada exist title. Exist title. Dan di bawah yang di sini apa namanya? Berat ya. Berat dalam kilogram. Ke atas itu namanya jumlah siswa, banyak siswa. Ini kalau kalian membuat diagramnya begini ya, jadinya ya. Nah, gini ya. Kelihatan nggak ini? Di sini. Aku kelihatan loh ayah. Habis ini join lagi kah, Pak? Sudah selesai. Habis ini selesai ya. Untuk hari ini hanya ini saja. Sampai jam 8 ya. 43. Yang dipelajari terkait dengan pengolahan data ya. Bentuknya apa, diagramnya batang tok? Enggak, ada yang lain ya. Ada yang diagram cakram, ya, lingkaran ya. Lingkarannya terbelah-belah. Pak. Ya. Hari Rabu masih libur. Ya, besok libur ya. Hari Rabu ya. Emang kenapa, Pak? Tanggal merah kayaknya. Kamis masuk lagi, Pak. Hah? Kamis masuk lagi ya. Kamis masuk lagi ya. Selasa masuk. Rabu libur. Kamis. Sudah belum ini? Udah. Udah ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini terkait dengan pengolahan data. Yang pertama, pengertian data tadi ya. Data itu apa? Ini contohnya ya.